Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat merayakan Idul Fitri, Id Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, maafkan segala kesalahan. Sobat Football United juga gua ucapkan selamat menikmati liburan ya secara keseluruhan. Selamat juga menikmati waktu bersama keluarga besar. Semoga sehat-sehat selalu semuanya, lancar-lancar terus rezekinya. Oke, kali ini membahas terkait dengan pemain muda di Manchester United. Nah, ada yang menarik ya sebelumnya dari Football on TNT Sports ini memberikan data kalau bagaimana menit bermain yang diberikan oleh Manchester United untuk pemain muda musim ini ternyata yang tertinggi nih dengan 3.589. Dari United Plus bahkan memberikan data juga ya dan fakta sekaligus diambil dari akun Suhail Choudhury bagaimana ada 8 pemain dengan usia maksimal 21 tahun yang terlibat di skuad Manchester United menghadapi Liverpool, dan ini merupakan pertandingan yang luar biasa, pertandingan tensi tinggi, tapi ada 8 pemain yang di bawah 21 tahun. Ada Harry Amas, Kobbie Mainoo, Habib Oguneye, Willy Kambuala, Alejandro Garnacho, Omari Forson, Rasmus Højlund, dan Amad Diallo. Dari Statman Dave sama ya, ini menunjukkan bagaimana Manchester United bahkan ini memberikan hampir 3 kali lipat menit bermain dibandingkan dengan 6 besar posisi di papan klasemen saat ini. Wow. Jadi jika dibandingkan dengan Manchester City, Aston Villa, Liverpool, Tottenham Hotspur dan juga Arsenal, Manchester United ini sangat telak dalam hal menit bermain untuk para pemain mudanya. Ini hal yang Hal yang fantastis menurut gue. Namun kenapa ini bisa terjadi? Artinya kenapa kok pemain muda ini bisa banyak diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag? Ya secara realistis memang kebutuhan akan skuad yang harus diisi. Kenapa kok kebutuhan skuad yang harus diisi? Karena memang banyak sekali badai cedera yang terjadi di Manchester United. Dan Manchester United kan tidak mungkin ketika pemain itu cedera lalu solusinya membeli atau meminjam pemain dengan jumlah yang sangat banyak dari tim lain. Ini kan tidak seperti itu. Sehingga salah satu solusi yang memang masuk akal menurut gue adalah mempromosikan pemain-pemain muda ke tim utama. Apakah hal ini bagus? Yes, ini merupakan hal yang bagus, tapi menurut gua hal ini bagus untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Sementara untuk jangka pendek, iya gue tidak melihat demikian sih. Memang ada pemain yang tampil luar biasa, Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, Willy Kambuala, tapi jangan lupa termasuk juga Rasmus Højlund. Tapi jangan lupa mereka ini masih muda. Fokusnya adalah pengembangan. Memang ada yang saat ini mereka bisa bermain dengan level yang tinggi, Kobbie Mainoo contohnya, ataupun Alejandro Garnacho. Tapi level yang mereka tunjukkan saat ini dan yang juga gue harapkan, ini kan bukan level level yang mentoknya seperti ini kan tidak. Ini kan gue harapkan juga akan terus naik ke atas gitu loh. Dan untuk hal tersebut ada hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah ya harus melakukan atau memberikan kesempatan juga dengan hati-hati. Karena ada banyak faktor yang harus diperhatikan, bukan hanya soal masalah teknis ya, bagaimana dia bermain, skillnya ditingkatkan, tapi juga level ataupun juga terkait dengan psikis, karakter. Akan ada banyak sorotan dari media, dari fans, dari mana-mana. Dan ini bisa menjadi bumerang bagi para pemain muda yang memang musim ini ternyata cukup tinggi menit bermainnya dan juga cukup banyak diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Ini apakah hal baru di Manchester United? Tentu saja tidak. Ketika kita melihat ke belakang, Sir Alex Ferguson contohnya dengan Class of 92 dan juga bagaimana Sir Alex Ferguson secara rutin memberikan kesempatan juga kepada pemain-pemain muda ya untuk bisa tampil di tim utama, bahkan bisa memberikan kontribusi. Salah satu contoh tentu saja Federico Kiko Macheda yang memang berasal dari tim muda Manchester United, bisa memberikan impact yang luar biasa, memberikan gol yang sangat vital ketika menghadapi Aston Villa. Di samping itu tadi Class of 92. Apakah itu saja? Tidak, ternyata
Kalau gue lihat ke belakang ya sekitar 10-11 tahun belakangan setelah Sir Alex Ferguson selesai, hal ini juga sempat terjadi ketika di zaman Louis van Gaal, di mana Louis van Gaal ini memberikan debut ke 15 pemain muda di Manchester United, dan nama-nama yang terkenal ya, tentu saja ada Paddy McClare, ada Tyrell Blackett, ada Donald Love, ada juga Marcus Rashford, ada juga Jesse Lingard, ada Bradwick Jackson contohnya, ada banyak pemain muda, ada Andres Pereira juga. Tapi tidak semuanya ini kan bisa konsisten dalam berkembang. Ada juga beberapa yang akhirnya selesai ataupun bukan selesai ya, mentok ya, tidak sampai level yang tertinggi terutama untuk bermain di klub sebesar Manchester United. Kenapa pada saat itu diberikan kesempatan untuk pemain muda ini? Kalau gue baca dari biografi Louis van Gaal, salah satu alasan terbesarnya tentu saja juga cedera yang banyak melanda skuad Manchester United pada saat itu. Di samping juga situasinya ini masih dalam suasana transisi, di mana Louis van Gaal kalau menurut gue secara dengan amatiran ya, ini kalau gue analisa secara dengan amatiran, dia juga butuh pemain-pemain yang memang bisa totalitas dalam mengimplementasikan permainan yang diinginkan. Gua ingat ada satu waktu Manchester United ini kalah telak ya menghadapi tim dari divisi bawahnya di, gue lupa, FA Cup atau League Cup. Pada saat itu salah satu tujuan dimainkannya beberapa pemain senior oleh Louis van Gaal ini memang untuk melihat apakah mereka ini bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Louis van Gaal di atas lapangan. Ternyata tidak, sehingga pemain-pemain tersebut akhirnya diputuskan untuk dilepas oleh Louis van Gaal. Gue tadi kalau ngomong Erik ten Hag berarti salah ya, maksud gue adalah Louis van Gaal. Dan terkait dengan Erik ten Hag, ini bagaimana Erik ten Hag ini yang memberikan ternyata banyak menit bermain bagi pemain muda Manchester United musim ini. Dan kalau melihat ke belakang ketika masa Erik ten Hag di Ajax Amsterdam, ini bukan hal yang baru. Bahkan Erik ten Hag memberikan debut ke 23 pemain akademi Ajax. Tentu saja tidak semuanya menjadi pemain kelas atas ya, papan atas, tapi memang ada nama-nama yang menarik di sana. Contohnya Mazraoui, lalu juga Ryan Gravenberch, Noah Lang, Serginho Dest, Jurriën Timber, Kenneth Taylor, Brian Brobby. Ini di antara nama-namanya. Ajax tentu saja memiliki akademi yang luar biasa ya, dan ini sudah berjalan dalam jangka waktu yang sangat panjang juga, ada kesinambungan, dan menurut gua hal ini juga yang harus dilakukan oleh Manchester United. Sejauh ini pemain-pemain muda yang diorbitkan oleh Erik ten Hag di tim utama menurut gua memberikan sesuatu yang positif, paling tidak untuk musim ini, dan kalau gua lihat ya tentu saja untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Tapi apakah semua kredit ini untuk Erik ten Hag? Enggak. Tentu saja tidak ya. Ada juga kredit besar yang harus diberikan kepada tim akademi dari Manchester United, dan ini merupakan susunannya di mana Nick Cox ini merupakan Director of Academy, dan juga ada timnya dia ya. Ini gue ambil dari manunited.com. Artinya memang ini kerja kolektif. Dan di sisi lain ya, gue juga melihat bagaimana kesuksesan pemain muda yang diorbitkan ini berarti ada sinergi yang juga bagus, yang solid antara tim utama yang dipegang oleh Erik ten Hag dan juga tim akademi dari Manchester United. Ada komunikasi yang bagus, ada kesempatan yang diberikan dengan perhitungan juga yang bagus, sehingga hal ini bisa terjadi. Tanpa sinergi ataupun kerjasama yang bagus antara tim akademi dan dengan tim utama, menurut gue ini mustahil untuk bisa dilakukan, mustahil untuk bisa terjadi. Tapi ini juga kredit ya bagaimana Erik ten Hag yang memasuki musim keduanya ternyata ya bisa melakukan hal demikian yang ternyata juga kalau dibandingkan dengan masa atau periode dari Louis van Gaal yang sama-sama banyak memberikan kesempatan untuk pemain muda, dan juga sama-sama dalam tanda kutip agak ada keterpaksaan ya, karena ya ini dalam tanda kutip keterpaksaan karena memang banyak pemain yang cedera, tapi bagaimana penilaian, analisa, dan pengimplementasian permainan di atas lapangan oleh para pemain muda itu, Erik ten Hag menurut gua di atas dari Louis van Gaal. Talenta-talenta yang diberi kesempatan ini memang menurut gua walaupun tidak semuanya, tapi banyak yang memang berhasil. Paling tidak kalau dilihat musim ini ada Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo jelas, Willy Kambwala,
Mungkin yang tidak begitu ya katakanlah Omari Forson. Tapi gue melihat juga bagaimana impact dari seorang Amad Diallo, contohnya pemain muda ini juga kan termasuk tadi nama yang disebutkan oleh salah satu akun Twitter itu, gue lupa tadi yang gue sebutkan di depan, ini memberikan impact ketika menghadapi Liverpool contohnya. Sehingga ya pemain muda ini bukan hanya bisa tampil bagus, tapi juga bisa memberikan kontribusi yang nyata di atas lapangan. Kobbie Mainoo contohnya, bagaimana dengan gol-golnya, bagaimana dengan permainannya. Alejandro Garnacho pun juga demikian. Tapi di sisi lain, gue juga menilai, walaupun mereka memiliki potensi yang besar, ada ciri khas dalam tanda kutip daripada pemain muda, yaitu adalah konsistensi. Nah, ini yang harus diperbaiki juga. Di samping, yaitu tadi harus di-handle with care, harus dengan hati-hati. Setiap kali pemain muda ini diberikan menit bermain yang terlalu tinggi, Kobbie Mainoo bermain 90 menit, Alejandro Garnacho bermain 90 menit di terlalu banyak pertandingan, gue sering berpikir atau merasa ini bukan situasi yang ideal sebenarnya. Idealnya adalah mereka tetap diberi kesempatan, tapi tidak dengan jumlah yang terlalu tinggi, karena kekhawatiran tentu saja akan ada cedera, akan ada gangguan fisik di sana. Di samping juga mungkin ketika mereka tampil terlalu bagus ya, ataupun ya memberikan kontribusi yang signifikan, maka akan ada juga sorotan dari luar. Ketika mereka tampil buruk, kritikan dari media pun juga akan menusuk dari luar, dan ini bisa memberikan dampak yang juga negatif bagi pemain muda tersebut yang memang dalam periode ataupun panggung untuk berkembang. Nah, ini yang harus juga dirawat, sehingga harapannya pemain-pemain muda ini dalam mungkin 3-4 tahun ke depan betul-betul bisa sampai di level yang tertinggi yang mereka bisa, jauh di atas permainan mereka saat ini. Mau itu Garnacho, mau itu Kobbie Mainoo, mau itu Willy Kambuala dan pemain lain, bisa lebih berkembang lagi, harapannya demikian. Sehingga ya ini juga yang harus diperhatikan oleh manajemen baru Manchester United berserta dengan tim kepelatihan Manchester United. Tapi secara umum ini merupakan hal positif ya menurut gue dari kepemimpinan Erik ten Hag. Ada sinergi yang bagus berarti. Dan di sisi lain juga ini menggambarkan bagaimana talenta Manchester United ini memberikan secerca harapan ya untuk bisa berkembang bersama dengan Manchester United tentunya ya di musim-musim mendatang. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.